Ya, kalau tadi kita sempat dengarkan ya narasi berita sebelumnya, begitu, sejumlah rumah sakit meningkat, bahkan Wisma Atlet juga kapasitasnya sudah 45% gitu. Ya, Oke, memang seperti apa sih perkembangan angka COVID-19 di Indonesia hingga saat ini? Kita hadirkan terlebih dahulu agar menjadi pemahamannya utuh begitu ya. Kita coba hadirkan terlebih dahulu angkanya untuk Anda pemirsa. Jadi dalam kurun waktu 1 hari, kemarin saja nih, sudah hampir 10.000 atau tepatnya 9.905 kasus dalam waktu 1 hari. Kemarin padahal baru angkanya 8. ya. Sekarang sudah 9. Jangan sampai besok udah 2 digit aja nih angka depannya, Vi. Mudah-mudahan sih tidak ya, Maria ya. Ayo kita kedepankan protokol kesehatan dan juga laksanakan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan himbauan ya. Kita bersama yang harusnya sudah di luar kepala. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin COVID-19. Jangan lupa 2 dosis vaksinnya terlebih dahulu, karena kalau kita lihat kan beberapa kasus ini memang di rumah sakit tidak terjadi seperti pada saat gelombang Delta kemarin. Salah satunya juga faktornya adalah vaksinasi ini. Betul. Nah, untuk membahas tema kita pagi ini soal rumah sakit yang kabarnya juga sudah mulai lumayan penuh ya dari pasien COVID ini. Ini kita coba sapa, ada ahli wabah epidemiolog. Ini ada Dr. Pandu Riono. Selamat pagi, Dr. Pandu. Dr. Pandu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dan juga ada Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Alexander Ginting, spesialis paru Dr. dari Alex, Satgas selamat COVID-19. pagi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, salam sehat. Salam Sehat juga. Saya ingin ke ini deh, Dr. Pandu Riono dulu ya. Dok, tadi saya di segmen sebelumnya saya memberi kata kunci gitu. Oh ya, kita ulang lagi. Tadi apa? Orang kaya. Nah, gitu loh ya kan. Ini saya mengutipnya dari statement ya dari Dr. Pandu Riono. Apa sih, Dok, hubungan orang kaya dengan rumah sakit atau jumlah bed rumah sakit yang kabarnya sudah melonjak? Iya, jadi ketika saya mendapat kabar bahwa rumah sakit huniannya makin meningkat karena Omikron, kemudian saya cek dengan teman di Dinas Kesehatan, betul nggak? Ternyata kalau di rumah sakit rujukan pemerintah itu masih tidak penuh gitu, masih sangat sedikit. Sedangkan rumah sakit swasta memang banyak yang dirawat. Terus waktu dicek kembali bahwa sebenarnya mereka itu bergejala ringan, tidak perlu dirawat, bisa isolasi mandiri di rumah gitu kan. Tetapi kan banyak orang hebohnya Omikron ini kan sudah 2 bulan yang lalu ya. Jadi yang diterima persepsi masyarakat, sebagian masyarakat, waduh Omikron ganas, meninggal dan sebagainya. Jadi kebanyakan minta dirawat karena takut gitu. Jadi dan mereka berani bayar sendiri ya, karena kan kalau tidak boleh dirawat kan artinya kan memang tidak mungkin diterima. Tapi kalau ngotot minta dirawat bayar sendiri, nah ini kan tergantung rumah sakitnya. Jadi saya menimbulkan bahwa prediksi bahwa sebenarnya orang yang minta dirawat dan walaupun Omikron tidak bergejala, kebetulan saja terdeteksi, ya kemudian mereka ingin dirawat karena mampu membayar, jadi orang kaya. Dan kita lihat kemarin beberapa minggu lalu lah, itu terjadi antrian testing. Jadi testing di Bumame ya, layanan testing drive-in itu antri mobil panjang sekali. Jadi kekhawatiran itu masyarakat mengambil inisiatif mau ditesting dan kan bayar. Ya cukup mahal gitu, PCR kan bisa sampai 250.000 lebih. Dr. Jadi Pandu, artinya orang-orang yang mampu itu bersikap berbeda terhadap adanya lonjakan Omikron ini dibandingkan orang yang tidak mampu. iya, Dr. Pandu, tapi kan mereka ini kan kemudian memang memilih rumah sakit swasta, kemudian mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri begitu. Tapi kekhawatirannya apa memang, Dr. Pandu? Kekhawatirannya kan kita menyiapkan rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah, adalah untuk hanya merawat orang dengan COVID yang membutuhkan bantuan rumah sakit, butuh oksigen, butuh macam-macam. Nah ini kalau dipakai oleh orang yang tidak bergejala ringan atau tidak bergejala, kan ini kan merebut hak yang membutuhkan. Mereka yang membutuhkan dan mereka harus diselamatkan supaya tidak perlu wafat gitu. Ini yang menurut saya
tidak adil lah kalau orang yang punya uang kemudian merasa berhak. Ini kan uang saya, nggak bisa. Dalam pandemi ini kita harus mempunyai solidaritas. Oke, Saya kalau begini, ke Dr. Alexander Ginting kalau gitu ya. Dokter, menyikapi temuan Dinas Kesehatan DKI ya, yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Pandu dan juga suara dari Dr. Pandu tadi, Dr. Alex. Ya, jadi masyarakat masih terbayang-bayang oleh kejadian di saat kita PPKM darurat, yaitu di bulan 7. Di saat mana orang banyak antri masuk rumah sakit dan kemudian klinisnya berat, dan kemudian ada gambaran penurunan saturasi dan kemudian orang antri untuk mendapatkan oksigen. Bayangan itu masih teringat dan dengan jelas di masyarakat. Sehingga walaupun kita sudah menyampaikan komunikasi risiko dan komunikasi pelayanan bahwa Omikron itu atau varian baru ini tidak seperti gambaran waktu kita dilanda varian Delta. Dan oleh karena itu sebenarnya pemerintah sudah memberikan berbagai solusi kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan sosialisasi bahwa kalau gejala ringan dan kemudian tidak bergejala, tidak perlu harus sampai reservasi tempat tidur di rumah sakit, baik itu di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta. Demikian juga bahwa rumah sakit itu sudah disosialisasikan, ini hanya diberikan untuk menyelamatkan pasien dengan gejala sedang dan berat, atau lansia, atau komorbid. Bisa saja mungkin gejala infeksinya ringan, tapi komorbidnya tidak terkontrol. Ini juga mendapat tempat di sana. Dan kemudian yang usia lanjut, termasuk usia rentan. Sehingga pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan layanan telemedicine, khususnya untuk aglomerasi Jabodetabek, di mana dengan layanan telemedicine ini ada pemanduan kepada mereka, baik mereka yang tidak bergejala, baik mereka yang kontak erat, baik mereka juga yang dianggap sudah rapid test-nya sudah positif, apa yang hendak dilakukan dan bagaimana terapi yang akan dilaksanakan. Dengan layanan telemedicine ini juga ada paket obat yang sudah disiapkan, paket A, di mana paket A ini sifatnya suportif, ada vitamin, kemudian paket B, di mana di situ ada pemberian antivirus. Dan semua ini harus dikelola melalui kewenangan dokter yang memang sudah dilatih. Jadi memang komunikasi risiko ini memang yang harus memang disampaikan sehingga tidak terjadi panik ya, artinya khawatir yang berlebihan sehingga akhirnya mereka harus mencari rumah sakit. Dan kemudian juga sudah disampaikan bahwa bagi mereka yang usianya di bawah 45 tahun, kemudian komorbidnya tidak ada, ini bisa di rumah, asal rumahnya memadai. Kalau misalnya rumah itu ada lantai 2, mungkin di lantai 2. Kalau ada kamar di belakang, mungkin ada kamar tersendiri. Tetapi kalau rumah itu tidak memadai, pemerintah juga sudah menyiapkan isoter. Jadi isoter ini ada, memang tidak senyaman di rumah kita sendiri. Tetapi ini akan menyelamatkan juga orang di keluarga. Jadi ini sebenarnya sudah disosialisasikan. Hanya ini memang tugas kita untuk mensosialisasikan dari waktu ke waktu. Dan pagi ini kita bahwa yang ringan juga, tidak masuk rumah sakit. Ya, oke. Kalau begitu kita tahan dulu ya, Dokter Ginting, Dokter Alex Ginting dan juga Dokter Pandu. Usai jeda kami akan lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami pemirsa.